sebelum kita memulai sesi konseling, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Baik, perkenalkan, nama Ibu Erika Kulianti. Dengan saya Aditya Manda Putra. Selamat pagi ya. Ya, pagi Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ya, alhamdulillah untuk saat ini sedang baik. Ibu ingin tahu kesibukan kamu akhir-akhir ini tuh apa? Mungkin sekarang saya sedang sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti sebuah seleksi sih. Baik. Sebelumnya apakah pernah ikut konseling? Belum Bu, belum. Oh, jadi ini konseling pertama kamu ya? Ya, benar sekali. Di sini Ibu akan jelasin apa itu konseling ya. Ya, boleh. Jadi konseling itu upaya pemberian bantuan Ya. terhadap konseli untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konseli. Nah, di sini kami sebagai konselor memiliki etika dasar, yaitu kamu menceritakan masalah kamu, jadi yang tahu hanya cuma kamu, ibu, dan Tuhan. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Kemudian dari sini apakah kamu sudah paham? Ya, paham Bu. Mungkin bisa kamu mengatakan kepada ibu apa yang sedang kamu cemaskan akhir-akhir ini. Saya sedang cemas tentang seleksi yang akan saya ikuti. Baik, mungkin bisa diperjelas ya Mas Adit, penyebabnya apa gitu? Penyebabnya karena kuota yang sedikit, persaingan yang ketat, kemampuan saya yang tergolong tidak tinggi, serta ketakutan yang saya hadapi. Mungkin dari kesempatan saya ini, mungkin Ibu ada solusi tentang ini? Tenang dulu ya. Ya. Lalu apakah hal ini tuh membuat kamu untuk tidak mengikuti seleksi tersebut? Tidak sama sekali. Hal ini memang membuat saya cemas, tegang, namun saya tetap semangat untuk mengikuti seleksi. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Perasaan saya sekarang lebih ke tegang, cemas karena mau menghadapi seleksi tersebut. Ibu mengerti keadaan kamu. Berarti sekarang keadaan kamu itu cemas, tegang karena mengikuti seleksi ini tadi. Iya, benar sekali. Nah, di sini konseling ini menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Sebelumnya apakah kamu sudah tahu apa itu teknik konseling desensitisasi sistematis? Belum pernah tahu. Di sini Ibu akan jelasin ya. Iya. Jadi teknik konseling desensitisasi sistematis ini dipergunakan untuk mengurangi kecemasan seseorang dengan membuat konseling itu lebih rileks, lebih tenang. Gitu. Sudah paham? Ya, sudah paham. Baik. Ibu akan mulai teknik konselingnya ya. Iya, boleh. Baik, Mas Adit silakan duduk. Ya, terima kasih Bu Erika. Duduk dengan rileks, cari tempat duduk yang paling nyaman. Kemudian pejamkan mata. Lalu tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut sebanyak 3 kali. Kemudian bayangkan kamu berada di tempat yang kamu sukai, di mana tempat itu memberikan kamu kenyamanan, ketenangan. Jika sudah, angkatkan kepala. Di mana tempat yang bikin kamu nyaman dan tenang itu? Di sungai. Kemudian bagaimana suasana di sungai tersebut dan kamu dengan siapa di sana? Dan saya di situ sendirian. Apakah sudah sedikit rileks? Lumayan, namun ketakutan dan kecemasan saya masih. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut sebanyak 3 kali. Buka mata perlahan. Nah, kemudian saya akan memberikan kertas ini untuk kamu menuliskan perilaku bermasalah. Kemudian kamu rileks dan pejamkan mata kamu lagi. Bayangkan kamu bangun di pagi hari saat tes waktu itu dilaksanakan. Bagaimana perasaan kamu? Sedikit cemas, dan takut, namun
kamu saat menuju tempat tes pada waktu itu, bagaimana perasaan kamu? Dengan pada saat menuju tersebut, perasaan saya agak tegang serta ketakutan saya mungkin agak meninggi karena hampir mengikuti tes tersebut. Bagaimana tes ruang tunggu itu suasananya? Suasananya sangat hening dikarenakan memang orang-orang fokus dengan hal tersebut, namun perasaan saya juga ikut tegang karena suasana sangat dingin. Hei, tenang ya. Nafas dan bayangkan kembali tempat yang kamu sukai, yang kamu merasa nyaman tadi. Sudah? Ya, Kemudian bayangkan di tes tunggu itu tadi saat nama kamu dipanggil. Bagaimana perasaan kamu? perasaan saya tegang, namun saya juga harus memberikan diri karena disitulah saya tempat untuk mengatur bagaimana skill saya bisa diadu di situ. Bayangkan nama kamu dipanggil saat seleksi tersebut, bagaimana perasaan kamu? Perasaan saya takut, cemas, dan tegang, namun hal itu akan saya lakukan demi memberikan kemampuan saya kepada panitia seleksi tersebut. Apakah kamu sudah sedikit rileks? Baik dulu, relax. Kemudian lemaskan seluruh tubuh kamu dan tarik nafas dalam-dalam, keluar dari mulut perlahan-lahan. Kamu membuka mata. Bagaimana perasaan kamu Mas Adit sekarang? Ya, lumayan tenang walaupun kecemasan saya tidak hilang semuanya, namun metode ini sangat membantu untuk menenangkan diri saya tidak cemas, tegang. Ibu rasa kamu sudah bisa mengendalikan. Ibu yakin kamu dapat menjalani tes CPNS ini dengan baik dan mengurangi rasa kecemasan kamu terhadap saingan-saingan kamu yang ada di luar sana. Baik, terima kasih. Ibu harap kamu bisa mengendalikan kecemasan ya. Baik, Nah, baik, Ibu rasa pertemuan hari ini sudah cukup ya, sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan di hari jam seperti biasa ini untuk pengalaman kamu. baik. Apakah sudah paham? Untuk saat ini saya sudah paham yang dijelaskan oleh Ibu. Iya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih karena sudah menolong saya atau membantu saya untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan saya ini. Sama-sama. Semoga lekas pulih kembali ya. Baik. Silakan. Mas Adit. Terima kasih ya. Iya. A few moments later. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Bu. Silakan duduk. Sebelum kita memulai sesi konseling, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, agar lebih akrab. Perkenalkan, nama kakak Erika dan nama kamu? Nama saya Farah Wena. Oke, baik. Selamat siang Farah. Siang Kak. Ya, terima kasih telah datang ya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Saya sebenarnya itu agak stres ya Kak. Saya merasa sangat cemas dengan pekerjaan saya yang baru-baru ini. Oke, saya mengerti. Mungkin banyak orang yang mengalami hal yang sama seperti kami yang alami sekarang ya. Tapi bisakah kamu memberikan saya lebih lanjut tentang apa yang membuatmu merasa cemas? Jadi gini, saya tuh baru saja dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Dan saya merasa tidak yakin kalau saya itu bisa mempertanggungjawabkan untuk mengatasi tanggung jawab saya yang baru ini. Peningkatan tanggung jawab memang bisa menimbulkan kecemasan. Namun penting untuk diingat bahwa kamu telah diberi promosi karena kemampuan dan kualitas kamu. Apa yang membuat kamu merasa tidak yakin? Saya khawatir, saya itu takut tidak bisa memenuhi harapan atasan saya, jadi takut mengecewakan mereka gitu. Itu wajar sih dirasakan ya. Namun apakah kamu pernah menyadari bahwa perasaan seperti ini tuh adalah hal yang umum dalam situasi yang sama? Banyak orang mengalami ketidakpastian dalam pekerjaan baru dan kamu tidak perlu merasa sendirian. Iya, saya mengerti, tapi saya tuh sulit untuk tidak merasakan cemas gitu. Saya memahami. Sekarang mari kita coba. Kita fokus pada langkah-langkah yang nyata yang dapat kamu ambil untuk mengatasi kecemasan ini ya.
Pertama, mungkin kamu bisa membuat konkret daftar tugas dan prioritas sehingga kamu itu memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang diharapkan dari kamu. Saya rasa itu ide yang bagus sih. Saya pikir itu bisa membantu saya untuk menjadi lebih teratur. Selain itu penting untuk diingat bahwa di dunia ini tuh tidak ada yang sempurna. Kamu sedang di masa belajar dan berkembang dalam peran baru. Kamu jangan terlalu keras pada diri sendiri. Apakah kamu apakah yang kamu lakukan untuk merayakan pencapaian kecil ini? Mungkin setiap saya setelah melakukan pekerjaan saya dengan baik, saya akan memberi penghargaan kepada diri saya sendiri atau menyenangkan orang lain. Eh, Mungkin bisa dijelaskan ya penghargaan yang kamu kasih untuk menyenangkan orang lain itu seperti apa? Jadi gini, kan ada tuh beberapa perusahaan yang kita melakukan pekerjaannya dengan baik, lalu ada komisi tersendiri. Nah, ketika kita mendapat komisi tersebut, kita kan senang gitu kan ya. Terus ya senang, terus kita senang karena kita bisa melakukan hal itu dengan baik dan bisa menyenangkan atasan saya. Dan biasanya saya melakukan dengan memberikan rezeki saya kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi itu bisa membuat saya lebih senang juga, lebih lebih fresh lah intinya. Oke, itu suatu ide yang bagus dan dermawan ya. Memberi penghargaan pada diri sendiri dapat membantu memperkuat rasa percaya diri kamu. Nah, bagaimana perasaan kamu sekarang setelah berbicara ini? Saya merasa sedikit lega sih Kak. Mendengar saran dari kakak membuat saya lebih yakin bahwa saya bisa mengatasi kecemasan ini. Saya senang mendengarnya. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dan saya di sini untuk mendukung dan kita sama-sama melewati masa sulit-sulit ini. Kita bisa terus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ini. Jadi apakah sekarang kamu tahu apa yang bisa dilakukan untuk meredakan kecemasan kamu dalam situasi tersebut? Iya, tahu dengan memberikan penghargaan kecil ke setiap setiap melakukan sesuatu hal agar lebih percaya diri. Jangan lupakan untuk merayakan pencapaian kecil kamu ya. Setiap langkah kecil menuju kemajuan itu penting. Kamu memiliki kekuatan dan sumber daya untuk menghadapi ini. Kakak yakin kamu bisa melaluinya. Terima kasih banyak Kak atas bantuannya dan sarannya. Tidak masalah, kamu selalu bisa datang kepada kakak jika memerlukan bantuan. Kakak senang bahwa kita bisa berbicara tentang ini hari ini. Saya yakin dengan waktu ini kamu merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan